Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bila dalam penyampaian ini ada salah kata yang kami belum mengerti atau dianggap salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebenarnya untuk hidup kita di dunia ini yang kita lalui ini sebenarnya itu penuh dengan rahasia. Begitu juga tentang bagaimana nasi yang sampai di atas meja atau di piring yang siap kita nikmati. Itu melalui proses panjang untuk nasi. Bagaimana cara menanam, bagaimana cara mengupas kulitnya. Akhirnya manusia itu mengerahkan dengan segala daya dan upayanya. Akhirnya terjadilah proses sampai menjadi nasi. Itu perlu proses panjang yang karena bisa memecahkan rahasia tentang beras akhirnya sampai menjadi nasi. Begitu juga dengan yang lain, termasuk bagaimana kita untuk mendapatkan emas. Karena emas itu sudah disimpan di tempat yang rahasia, ya dicampur dengan tanah liat, dengan pasir, dengan apapun, ditaruh di tempat yang sangat jauh, di tengah-tengah hutan sana, di atas gunung. Tapi karena getolnya manusia dan ingin membuka tentang tabir rahasia itu, akhirnya bisa untuk mendapatkan itu, apa yang dia inginkan. Begitu juga tentang hidup kita nanti di akhirat kelak, itu yang lebih kekal. Tapi kenapa kita dalam memahami tentang kitab suci, Al-Quran, hanya datar-datar saja, tidak perlu. Kok Anda tidak belajar dengan sangat serius untuk mengerti tentang apa sebenarnya yang terkandung di dalam ayat-ayat di Al-Quran itu? Karena di dalam Al-Quran itu tidak serta-merta kita setelah membaca sudah selesai hanya seperti itu, bukan. Itu perlu dibuka melalui karena di sana itu banyak rahasia-rahasia yang harus kita tahu apa sih maksud yang sebenarnya dari ayat ini. Gitu loh. Jadi perjalanannya itu harus bisa mengupas tentang rahasia-rahasia, pesan apa di balik kisah atau cerita ini, cerita itu. Contohnya saja sekarang surat Al-Kahfi diceritakan tentang anak soleh yang membawa anjing, akhirnya ditidurkan di dalam gua sekian ratus tahun, sekitar 360 berapa gitu loh. Ditidurkan di sana. Itu ada pesan tersembunyi di balik itu semua. Kalau yang saya tangkap itu begini. Karena yang kita ini orang yang beragama, kita ini belajar melaksanakan apa yang diperintahkan itu sesuai, akhirnya kita lakukan. Misalnya kita sholat, haji, dan macam-macam ibadah-ibadah, sodako, beramal. Yang namanya orang itu kan kita kan nggak tahu, yang punya niat bersih dan tidak itu kan pelakunya sendiri. Karena itu tersembunyi di dalam hati yang tahu itu. Nah, siapa tahu tindakan-tindakan kita itu kita sertakan, misalnya ingin ingin dihormati orang, ingin ria, atau apapun lah yang sifatnya kurang, kita sisipkan di situ tanpa kita sadari. Kita ingin dihormati orang, akhirnya kita melakukan ini, melakukan itu. Jadi bisa-bisa itu mungkin di hadapan Tuhan itu kurang murni tindakan atau ibadah-ibadah kita yang seperti itu. Gitu loh. Itu bisa dilihat di pesan dalam
surat Al-Kahfi itu anak soleh itu akhirnya ditidurkan di dalam gua sekian ratus tahun, 360 berapa tahun gitu loh ya. Itu kalau ditidurkan itu, kalau misalnya dari segi hakikatnya itu dimatikan, mati dia itu. Nah, dalam saat ditidurkan, anjing itu kan di luar. Anjing itu adalah simbol dari nafsu. Kalau orang itu mati, nafsunya itu tertinggal di dunia, nafsunya itu tidak ikut-ikut. Gitu loh. Jadi nafsu nanti itu tidak bisa kalau bawa ke sana, itu pesannya itu sebagian itu saya tangkap itu begitu. Kemudian dia akan membawa uang. Dalam genggamannya, dalam ditidurkan di gua itu dia tuh membawa uang zaman dulu. Nah, kalau dalam hakikatnya itu kan istilahnya amal-amal yang kita lakukan tadi seakan-akan itu banyak. Nah, soal amal ini tadi yang kita lakukan ini baik atau tidaknya, diterima atau tidaknya kan urusannya Tuhan, bukan kita lagi. Kita ini hanya merasa bahwa bekal kita ini sudah cukup, sudah banyak, disebutkan dengan uang tadi. Nah, kemudian setelah ditidurkan, jatuh dihidupkan lagi di dunia. Itu maksudnya dihidupkan lagi di dunia itu dihidupkan lagi di akhirat sana dengan bawa bekal yang berupa ibadah atau amal-amal yang kita lakukan tadi. Kalau di situ surat Al-Kahfi itu disebutkan dengan uang. Coba sekarang uangmu itu kamu belanjakan, berlaku atau tidak? Setelah di sana itu disebutkan dengan amal-amal yang kamu lakukan, yang tanpa sengaja atau sadar ataupun tidak, yang kita masukkan mungkin ingin dipuji orang, ingin ingin yang macam-macam lah. Sebabnya itu kurang baik ya, mungkin ingin dihormati orang, ingin dipuji orang, ingin dipandang yang orang-orang yang baik. Ternyata hal yang seperti itu tidak berlaku nanti di sana. Seperti tadi uangnya itu tadi, anak soleh tadi itu, coba uangmu kamu belanjakan, laku atau tidak itu? Ternyata nggak laku, sudah beda dunianya. Begitu juga dengan kehidupan di dunia dan di akhirat nanti itu lebih beda itu loh. Yang saya tangkap itu seperti itu tentang perjalanan atau kisah dari surat Al-Kahfi tentang anak soleh itu. Kalau dirasa kurang benar, kurang tepat, kami sebagai manusia biasa tidak pernah luput dari salah dan dosa. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.